Silvio APK. Coba entes ngono suarane terus boleh. Cek. Halo. Ramadan banyak ini juga sekarang saya juga terkenal ya. Jadi tahu podcast coba bae. Halo, selamat siang. Harus aprokon semana ya? Iya semuanya coba. Halo, selamat siang. Hari ini kita akan podcast bersama Mas Effendi. Dia teman saya, teman waktu kuliah. Dan dari semester 1 sampai semester 9 kita selalu bersama. Kita ngopi, kita ngomongin negara itu selalu bersama di kantin. Ngomongin yang lain negara. pada ngurusin skripsi ngurusin kita tugas, ngopi. kita ngopi. Itu kebiasaan kita dari semester pertama sampai semester 9. Nah, itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan ya. Let's go. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama podcast saya. Jadi ini saya mau mencoba suasana baru. Saya kali ini mengadakan podcast tapi di outdoor. Ini di kebun. Nggak tahu kebun siapa wis, pokoknya saya minjem ya. Pun saya. Ya, dan di sini saya menghadirkan teman saya. Ini teman lama. Oh, bukan teman lama juga sih, teman baru. Ya. Teman lama. Masa lama? Kita kenal udah 6 tahun. 6 tahun lebih ya? Baru lah. Selalu dah. Ya. Selalu dah. Ludah. Ya, ini teman kuliah saya. Coba kenalan dulu dong. Perkenalkan dong. Halo. Ya. Nama saya Insaludin. Dipanggil Inza. Insa. Saya dari Banjaran, Kelurahan Pangkah. Pangkah ya. Ini udah lama banget saya nggak kesini. Ini hampir mau 1 tahun ya. Ternyata saya bisa kesini lagi melihat suasana yang begitu jarang saya temui di sana. Alhamdulillah saya punya teman dari gunung. Dari gunung ya benar. Gunung. Anda itu orang gunung. Iya, kalau orang-orang sana maksudnya bawah ya, kalau dari sini kan bawah ya. Itu memang kalau nyebut saya orang sini tuh gunung emang benar. Cuman itu sebenarnya konotasinya apa sih? Emang kata netral karena lokasinya yang gunung, atau emang konotasinya itu anak gunung norak-norak gitu, kayak gitu apa? Enggak. Muka Anda itu mirip berbukit-bukit. Iyalah, Kalau rata malah serem. Iya. Emang berbukit-bukit gitu. Ya kan bagus. Nah, Inza ini kan kuliah dulu satu kelas sama saya ya, dari semester 1 sampai lulus ya. Sampai lulus. Semester berapa kita lulus? 9. Semester 9. Yang lain semester berapa? Yang lain Semester 8 lah ya normalnya. Enggak, Mas. Masalahnya kita itu lulus, nilai kita itu paling bawah, Mas. Iya. Di antara teman-teman yang lain. Makanya yang lain pada ribut. IPK kamu berapa? IPK kamu berapa? Kita santai-santai aja, Mas. Iya. Mereka ngurus judul, ngurus skripsi, ngurus ribet banget. Kita sibuk apa? Ngopi. Iya, ngopi di kantin. Dan ngomongin negara. Waktu itu kita sempat-sempatnya ngomongin negara ya. Jadi nggak ngurusin tugas, nggak ngurusin skripsi. Itu aneh. Tapi itu pengalaman, benar-benar pengalaman ya, namanya dunia perkuliahan itu benar-benar pengalaman. Sangat pengalaman lah. Itu mengubah pola pikir kita. Benar ya. Terkadang kita itu tidak. By the way, ini hujan ini gimana? Pindah tempat sebelah sini ya. Oke, siap. Daripada hujan, itu kamera saya. Aduh, kehujanan. Cek. Mana cukup. Coba. Cek 1, 2, dicoba. Cek. Hujan. Coba suara hujannya keluar. Iya, ini lanjut. Tadi hujan. Ini nggak pindah tempat sih, cuma pindah arah. Aduh, hujan dia tuh belakang tuh lihat kabut. Tuh kan kalau di sini kelihatan banget tuh, kalau di kamera tuh. Enggak, saya itu mau bandingkan, Mas, antara hujan di gunung sama hujan di kota. Iya. Kenapa?
Kalau di kota itu panas, hujan makin sumuk. Tapi kalau di sini hujan makin dingin. Oh. Terus Kenapa ya? kalau menurut kamu enakan yang mana? Enakan di sini lah. Masa? Sekarang enakan di sini. Pengen pindah ke sini nggak? Ya kalau dapat orang sini ya pindah sini. Makanya dong mas, tolong cariin. Tolong. Iya. Biar Ya. saya dapat orang sini. Itu maksudnya dapat orang sini itu apa? Maksudnya Ya, apa? dapat pekerjaan di sini. Pekerjaan, bukan istri. Ya dua-duanya mas. Kok gitu ya? Pecundang banget ya. Cowok loh, masa mau meminta kerjaan sekalian sama istri gitu. Ya barangkali dua-duanya dapat. Kan? Oh iya, ini Dapat ngomongin kan soal tahu. pekerjaan nih. Ngomongin soal pekerjaan nih akhirnya nih. Oke. Nih, dulu kan kita kuliah ya. Jurusan kita sama. Ya kan? Pendidikan. Nah, saya sudah terjun di dunia pendidikan. Lah, kamu tuh ngapain sekarang? Setelah lulus tuh ngapain coba? Alhamdulillah sekarang udah punya usaha mas. Saya terjun di dunia kayu dan saya main online juga. Kebenaran Dunia kayu itu apa maksudnya? ya saya bikin kusen, bikin pintu, bikin mebel lah. Iya. Pengiriman udah sampai berbagai kota lah, alhamdulillah ibu rezeki. Dan menurut kamu sekarang kamu menggeluti bidang usaha itu udah sukses apa belum? Ya sukses nggak sukses gimana ya mas? Saya nggak tahu, saya juga udah sukses apa belum saya juga nggak tahu mas. Kok nggak tahu? Iya. Yang kamu rasain gimana? Rasanya gimana gitu? Ya lebih santai aja sih, lebih santai, lebih nggak ya. Dulu kan waktu saya habis lulus kuliah itu saya masih kerja mahat, tapi Iya. setelah saya lihat peluang kok loh ini kok ada online, kenapa saya nggak manfaatin. Oh, akhirnya hasil-hasil kerjaan kamu itu dijual secara online juga gitu. Secara online. Tapi kamu kan jualan online itu kan apa bentuknya kan pintu gitu kan, kusen. Itu untuk rumah manusia kan? Iya kan? Iya lah mas, Lah iya, kan itu besar. Kalau dijual online itu gimana? Pengirimannya gimana? Kita sendiri sih yang ngirim. Oh, berarti sekalian dikirim. Iya gitu. sekalian dikirim. Nanti saya ikut. Saya Oh, pernah belum- kirim yang paling jauh di mana? Bulan kemarin kita kirim ke Tangerang. Tangerang. Itu jauh banget mas, malah perjalanannya itu membutuhkan kurang lebih 12 jam kita berjalan. Oh. Soalnya daerahnya kan agak terpencil. Oh. Nah, Nah, itu pengalaman untuk, yang paling menarik. untuk biaya pengirimannya dengan harga yang dipesan itu dari pembeli kamu itu emang apa? Cukup itu harganya gitu? Maksudnya Ya, sesuai atau gimana? Sebelumnya kita udah janjian dulu ya mas. Maksudnya kita nego-negoan dulu, terus pak ini belum termasuk ongkos kirim. Nanti Oh. ditambah ongkos kirim jadinya segini. Terus kalau setuju gitu? iya sudah mas, saya setuju mas. Oke kita langsung buatin 1 bulan proses apa 2 minggu proses, kirim langsung. Cuman ini ya sebenarnya pertanyaan ini ya bisa dijawab oleh pembeli kamu ya. Tapi Iya. coba nih saya mau tanyakan ke kamu. Itu kan dari Tangerang. Dari Tangerang. mana? Iya Tangerang ya, Tangerang. Tangerang. Itu beli pintu kusen itu dari kamu yang wilayahnya di Tegal. Tegal. Lah itu kenapa? Memangnya di sana tidak ada yang jualan pintu atau gimana? Coba menurut kamu itu gimana? Banyak sih mas yang jualan. Cuman Kalau lihat apa ini? ya apa? Kalau lihat dari kan saya jualan kan lewat FB, Facebook. Kita pasarin, kita lewat marketplace, kemudian kita kasihkan lokasi. Kan banyak lokasi. Kita di Tegal, cuman kan kita bisa ngasih lokasi yang mau dijual di mana. Misalnya di Tangerang, ya kita tulis saja lokasi di Tangerang. Iya. Cuman iya kenapa maksudnya orang Tangerang itu sampai beli, sampai tertarik ke kamu, emang produk maksudnya keunggulan produk kamu itu apa sampai orang Tangerang itu mau beli di kamu gitu? Kalau di Tangerang kan itu Apa? tidak ada ini mas, apa kayu jati yang perhutan itu nggak ada di sana. Kan yang saya tawarkan kan ini kayu dari Jawa, kayu dari
jati perhutani dari Jawa itu, kalau mereka dengar jati dari Jawa, Oh, itu memang mereka sangat tertarik. oh berarti keunggulannya adalah jati dari Jawa. Tapi Jati tadi dari nyebut perhutani lah, jati itu kan punya perhutani lah, kamu dapatnya dari mana itu bahan pakunya itu? Iya, Katanya dari punya perhutani iya punya perhutani Mas, saya beli langsung di sana. di perhutaninya. Perhutaninya langsung dari pusat, jadi ketemunya lebih murah. Oh gitu. Nah, dari bisnis kamu ini sudah berjalan kira-kira berapa lama? Dari sejak kamu lahir ya? Kayaknya kamu cuma nerusin punya bapak kan? Iya Mas, jadi Iya kan? gini. Iya. Iya. Nah, Waktu itu kan belum ada online kan, Iya. Bapak. Jadi masih door to door dari kenalan-kenalan. Tapi kalau sekarang kan saya tak lebarin lagi, jangkauannya diperluas iya. lewat Online. online. Oh, iya berarti kan meneruskan punya bapak kan, benar. Bapak. Nah, tapi maksudnya kenapa itu akhirnya sampai diteruskan sama kamu gitu? Kan ini yang nonton belum tahu. Kenapa, kan punya bapak nih tadinya bisnis itu. Iya. Terus kenapa diteruskan sama kamu gitu? Bapak kenapa tidak yang meneruskan sendiri gitu? Coba ceritanya aja nggak apa-apa. Bapak kan udah almarhum Mas. Lah iya, itu gimana ceritanya? Maksudnya waktu itu prosesnya gimana? Proses penyerahan mewariskan bisnisnya. Gini Mas. Waktu itu kamu masih kuliah ya? Saya juga masih Iya. ingat. Iya. Gini saya, Mas. saya aja bisa cerita dikit. Ini aja. Seingat saya waktu itu kamu semester berapa ya? Semester 3. 3 gitu ya? Iya. Iya. Semester 3 saya tuh nggak nyangka waktu itu dengar katanya bapak kamu meninggal. Iya. Nah setelah itu juga kamu kayaknya beberapa waktu itu nggak berangkat ya, nggak kuliah ya? Iya, saya pikir waktu itu kamu tuh mau keluar, maksudnya kan sebelumnya saya udah tahu nih bapak kamu waktu itu sakit, kamu sering cerita gitu kan, akhirnya meninggal. Pokoknya waktu itu kamu lagi sulit-sulitnya lah ya. Iya, waktu itu saya pikir nih paling Inza udah keluar nih kayaknya, tapi tiba-tiba kamu datang. Iya, Kaget ya Mas. kaget. Terus waktu itu kamu akhirnya sibuk, kuliah nggak keurus, akhirnya kamu jadi nemenin saya, terlambat lulusnya gitu, ya kan? Benar. Ya, benar, Mas. faktornya itu kan. Iya, saya tahu. Nah, terus kan waktu itu kamu kuliah di jurusan pendidikan. Nah, sekarang kenapa tidak jadi guru atau tidak terjun di dunia pendidikan itu? Coba alasannya apa? Mungkin karena kebutuhan ya Mas. Maksudnya kan kalau misalkan ya mohon maaf kalau ngajar itu kan kalau masih ngarya, saya dengar dari cerita teman-teman itu kan Bukan dari saya ya. bukan Ya. Anda guru sejati bukan dari teman-teman katanya maaf ini gajiannya paling dapat berapa kayak gitu. Oh, nggak cukup gitu lah ya. Sedangkan waktu itu kan saya masih punya adik yang harus saya selesaikan sekolahnya, akhirnya saya kerja ya sambil dikit-dikit lah kerja. Iya, maksudnya meneruskan usaha itu akhirnya lumayan menghasilkan. Akhirnya keterusan gitu ya. Keterusan. Iya. Mau ditinggal, maksudnya misalnya kamu jadi guru nih misalnya, juga sayang ya, bisnis Sayang, itu nggak ada yang memang, nerusin gitu iya. kan. Iya. Memang. Adanya masih kecil kan belum bisa nerusin itu ya. Iya, Tapi kira-kira ada rencana nggak, misalnya ada tawaran jadi guru gitu? Ya misal kalau soal upah atau soal bayaran ya sama aja, maksudnya berarti mungkin di bawah omset kamu sekarang lah gitu. Kira-kira gimana? Kalau sekarang kan kamu katanya udah nyaman. Ini sebelumnya saya tanya dulu nih, dengan bisnis kamu yang sekarang ini kira-kira udah pantas disyukuri belum? Ya udahlah Mas. Udah kan? Udah. Lah iya, udah kan. Nah, udah pantas bersyukur. Nah, kira-kira kalau ada tawaran jadi guru, kira-kira gimana? Sebenarnya kemarin sih udah banyak yang nawarin ya jadi guru, tapi saya masih belum, saya masih fokus ke ini dulu. Belum bisa bagi waktunya. Belum bisa. Nanti kasihan, nanti saya membagi antara karyawan, antara pegawai-pegawai yang lain, nanti malah repot. Kan kalau saya dengar juga guru kan berangkat pagi nanti pulang jam 2 apa jam sore. Sekarang kan sore juga kan. Iya. Kalau ngajar itu saya belum bisa. Belum bisa bagi waktunya. Belum bisa bagi waktu. Tapi ada rencana nggak kira-kira? Ada. Tetap ada. Soalnya tetap ada jiwa itu ya. tetap ada. Tetap ada jiwa. Dan perbuatan yang mulia kan kita bisa berbagi ilmu dengan ya sambil belajar juga sama teman-teman, mengajarkan anak, para siswa-siswa agar bisa
berkreasi malah lebih bagus Mas. Kayaknya kalau mungkin pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya praktekkan kemudian saya implementasikan, iya, diterapkan kepada siswa, mungkin banyak yang bisa jadi buat motivasi untuk mereka-mereka. Oh iya, malah punya banyak pengalaman ya, pengalaman di lapangan langsung ya. Biasanya guru itu kan hanya tahu teori, dia tidak tahu prakteknya biasanya itu. Iya, ada, maksudnya ada tapi nggak banyak. Itu biasanya cuma tahu teori, nggak tahu prakteknya. Tapi kalau kamu, ya, tapi kan kalau misalnya kamu kan prakteknya ini kan di dunia mebel gitu ya, maksudnya mengolah kayu gitu, kan nggak sesuai sama jurusan kuliah kamu. Lah kalau misalnya kamu ngajar itu gimana? Kan nggak sesuai, beda jauh kan? Iya gimana? Iya beda jauh kan? Ya itu gimana coba? Yang harus dijawab Nggak bisa dijawab. Nggak bisa dijawab. Ya, ya berarti. tapi gue dihapus bro. Lah nggak usah, Aduh. nggak usah. Kita lanjut aja, nggak apa-apa. Ya kalau nggak bisa dijawab ya nggak apa-apa. intinya kan kamu tetap maksudnya masih. kan kita sebagai orang muda gitu dari kecil, terus terang aja ya Mas, dari kecil saya itu udah dididik sama orang tua untuk bisa bekerja keras itu dari kecil Mas. Bahkan ketika saya umur baru kelas 3 SD, ini pengalaman saya Mas, baru kelas 3 SD itu kalau saya minta sama orang tua itu nggak pernah dikasih Mas. Misalnya Nggak bisa dikasih langsung gitu. nggak bisa dikasih langsung, misalnya uang jajan atau uang apa, itu tidak bisa saya kasihkan lah, tidak bisa orang tua langsung ngasih. Mas kamu harus kerja dulu, Mas kamu harus ini biar nanti saya kasih uang jajan. Itu pengalaman dari kecil Mas. Bahkan Ya, berarti untuk mendapatkan sesuatu itu perlu kerja keras gitu. perlu kerja keras. Itu didikan orang tua dari kecil itu seperti itu. Terus disuruh untuk suka menabung. Maksudnya ketika saya kan dulu kan saya suka main ini badminton kan dari kecil sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Oh iya. Waktu kecil kan suka sekali main itu badminton. Kemudian ketika saya ingin membeli raket itu nggak dikasih Mas. Malahan enggak, pokoknya kamu harus nabung dulu. Misalnya uang saku kamu 2000 waktu itu kalau nggak salah, kamu potong 1000-nya buat jajan kamu, 1000-nya buat beli raket kamu sendiri. Jadi kamu enggak gitu ya. Itu dari kecil itu udah seperti itu. Jadi udah pengalaman dari ya semacam itulah. Akhirnya ya mungkin setelah bapak sudah almarhum ya itu pelajaran yang ya sangat bermanfaat lah ketika sampai seperti ini. Tapi kalau melihat nih, misalnya kamu bilang tadi apa untuk mendapatkan sesuatu kita perlu kerja keras gitu kan. Nah sekarang kamu kerja keras gitu. Sekarang kamu kan kerja masih, keras. Iya masih kerja keras. Memangnya sekarang itu apa yang sedang kamu tuju gitu? Apa yang sedang kamu impikan? Memangnya apa gitu? Secara materi kamu tuh pengen haji atau pengen mobil atau pengen lanjut S2? Lah ya sekarang itu emang beban kamu itu apa, untuk apa gitu? Saya ingin membuat gudang, membuat rumah. Jadi sekarang kan masih tempat kerja kerja, iya. Jadi kantor. Jadi ya gudang ya kantor sama Mas. Iya. Jadi biar nanti lebih enak lah antara rumah sama kantor itu kan. Iya. Jangan apalagi kan kalau saya pekerjaan di bidang kayu kan banyak ini serut, banyak. Iya. Suara-suara bising nanti saya pisahkan kan biar nggak di rumah gitu ya. Di rumah. Oh iya bagus. Terus sekarang ini kan online kan perkembangannya sangat cepat. Oh iya, takut kalau ada pesanan gitu ya. Takutnya kalau ada pesanan banyak. Iya, kalau lembur tengah malam ada suara berisik gitu kan nggak enak ya. Nggak enak banget, nggak enak sama tetangga. Ini kan tetangga sama orang rumah gitu. Nah tapi itu kan untuk mencapai itu kan perlu waktu kan. Iya. Lah berarti nanti kamu malah jadi nggak ada kesempatan. Kamu katanya mau kapan-kapan, tadi kan kamu kapan-kapan mau jadi guru, itu berarti nggak ada waktu nanti. Ada lah nanti. Iya. Sampai nunggu sampai gimana sih, sampai kondisinya gimana gitu, sampai akhirnya Mas, nanti kamu jadi kalau saya batin saya ini ya, setelah saya menikah saya punya niat untuk mengajarkan ilmu yang sudah kamu dapat. Tadi kan ini ya bilang yang tadi di apa? Pengalaman kayu yang berbeda jurusan itu. Iya.
Ini saya baru ketemu Oh, jawabannya. baru ini. ketemu. Baru Masih ketemu mikirin jawabannya. Iya. pertanyaan itu. Iya, Iya, bagus saya bagus. ini Coba baru dijawab. ketemu. Iya, oke. Kan kemarin saya ditawarin di jurusan kayu. Kan ada. Oh, ada. Iya Mas, apa ini? Ya namanya di hutan. Tawon. Ya namanya di hutan. Nah, Iya. banyak sekali binatang-binatang. Ya, Anda itu lanjut. binatang apa? Apa? Anda itu binatang apa? Saya Iya. saya kalau jadi binatang kayaknya apa ya milihnya ya? Jadi yang Enggak, jelas balik enggak lagi. mau jadi kayu lah. Balik lagi. Nanti malah dipahat-pahat sama kamu. Nah, kan di jurusan kayu ada di itu mantan sekolah saya, alumni saya Mantap. Ya dia. Ya. di SMK Negeri. Beneran saya ambil jurusan kayu di situ Oh, waktu SMK. SMK. Oh, dan kamu ditawari suruh ngajar di situ. Iya, kan banyak anak-anak PKL yang sekarang Di praktek di tempat kamu. saya. Banyak juga kan gurunya nyurvei biasanya. Mm-mm. Ditawarin saya. Hmm. Mas, kamu jadi guru sini aja ya Mas, kayak gitu. Iya. Terus saya bilangnya ya nanti aja Pak, saya masih fokus ini, nanti malah nggak keurus. Malah saya lebih kan ada salah satu, ini pengalaman Mas, ada salah satu guru yang dulu pernah mukul saya Mas, Iya. karena saya bolos. Oh. Tapi gurunya nggak salah dong waktu itu. Ya gimana ya, saya Ya kan nggak- kamu bolos. iya, tapi kan mukul Mas, Ya emang kenapa kalau dipukul? sakit gitu. Ya kalau sakit kenapa? Kan Sam- kamu cowok. Ya kan nggak berlebihan Mas, itu terlalu berlebihan. Nggak lah, Nanti gurunya denger. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Emang dendam, kamu dendam. Enggak, ini buat dendam sih enggak, tapi Pengalaman lah ya. pengalaman. Iya. Maksudnya maafkan, tapi lupa enggak. Iya, iya. Itu kan kalimat Gus Dur. Iya, iya. Itu nawarin ke saya, Mas kamu jadi guru sini aja Mas, kayak gitu. Iya. Terus saya bilangnya wani piro. Songong. Songong itu songong namanya songong. Wani piro. Makanya aduh Pak, hati saya Pak dulu pernah mukul saya Pak. Jadi gitu ya. Jadi apa? Kalau misalnya saya jadi guru terus kalau mukul muridnya itu bisa teringat kayak gitu ya. Teringat Mas. Oh. Maka ya kalau ada kesalahan Kalau saya sih jadi guru nih. Saya kan udah beberapa bulan lah pengalaman. Maksudnya belakangan ini saya jadi pengajar gitu. Itu kalau ada anak yang rewel, anak yang nakal gitu, enggak saya pukul sih. Saya peluk. Bagus nggak? tapi enggak sampai dicium kan. Ya enggak lah. Itu juga saya milih. Jenis kelaminnya tuh saya milih. Yang cowok lah, kalau yang cewek sih enggak bandel-bandel. Kalau yang cowok Sepertinya itu agak lebih kasih sayang. lebih kasih sayang daripada Iya. dengan pakai. Iya, makanya kemarin saya main nih ke wali murid. Iya beneran saya main karena sambil nengokin orang lah gitu. Kebetulan dia itu wali murid saya. Nah, wali murid itu cerita katanya ponakannya kan dia jadi murid saya. Ya, itu ditanyain ditanyain cara mengajar saya itu gimana gitu. Nah, anaknya itu jawabnya katanya nggak enak. Tahu nggak alasannya apa? Kenapa? Katanya terlalu baik. Itu beneran. Tapi ada Itu- juga yang seperti itu ya. Iya, katanya saya itu terlalu baik. Jadi kurang tegas atau gimana, saya katanya terlalu baik. Nah, ketika saya terlalu baik, mereka bilang saya itu nggak enak, katanya cara ngajar saya nggak enak. Itu gimana sih sebenarnya? Mereka mintanya saya galak. Sedangkan kalau misalnya galak, nanti mereka malah kesannya kayak kamu tadi, kayak gitu. Oh, memaafkan sih iya, tapi nggak lupa gitu. Ya, nah, saya jadi guru itu harus gimana coba? Kan gini ya Mas, ada beberapa karakter kan dari setiap Siswa kalau yang seleranya beda-beda gitu mungkin. kalau yang dibilang tadi Hmm. kalau yang dibilang tadi mungkin anak-anak yang baik, anak-anak yang tekun, jadi memang mereka disiplin secara mandiri. Tapi kan kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman kita waktu sekolah, itu yang paling 20% apa 30% yang seperti itu Mas. Maksudnya gimana? Maksudnya yang rajin, yang tekun itu 20% atau Lebih 30, sedikit lah intinya. lebih sedikit lah. Oh. Iya. Kebanyakan dari mereka itu lebih suka yang santai, lebih suka yang relax. Jadi ya balik Iya. lagi ke Lah, Anda. tapi kalau
kalau kemarin tuh murid saya bilangnya itu, kalau bahasa sininya katanya keemanan, terlalu baik kan. Lah katanya gitu tuh, saya mikirnya aneh loh. Katanya saya terlalu baik, tapi katanya nggak enak, mereka nggak seneng. Tapi kan nggak semua kan Mas. Ya enggak, itu salah satu aja sebenarnya. Iya ya. Kalau semuanya ya belum tentu ya. Kalau dulu jadi waktu yang lain malah seneng ya. Enggak, kalau waktu saya dulu ngajar PPL waktu kuliah. Gimana waktu itu? Di SMA Muhammadiyah Tegal. Iya. Setelah waktu itu kan mau bubar. Maksudnya mau selesai. Iya. Kemudian saya nulis bukan, mereka disuruh nulis gitu kan, disuruh buatkan kertas. Iya, saya buatkan kertas, ada 30 orang waktu itu. Iya. Kemudian saya kasihkan ke mereka, suruh menulis pendapat mereka tentang cara mengajar saya. Jadi kan saya dapat kritik dari mereka, tapi tidak usah dikasih nama. Jadi mereka lebih bebas, leluasa gitu ya. Lebih leluasa, lebih jujur gitu. Lebih jujur. Kalau misalnya bilang nggak baik atau males atau nggak suka gitu, mereka bisa jujur ya. Bisa jujur. Itu kan lebih suka. Hasilnya gimana waktu itu? Waktu kamu baca-baca? Waktu itu memang dari mereka itu kebanyakan lebih santai Mas. Maksudnya mengajar kita itu lebih santai, lebih banyak bercanda, bahkan mereka senang gitu. Mereka lebih senang dengan cerita-cerita, nanti pelajarannya berapa persen itu malah lebih masuk Mas. Disisipin di cerita-cerita itu ya, materinya ya. Cerita materi nanti paling kalau saya waktu mengajar, waktu praktek itu materi itu paling 20%, bahkan sampai cuma 30%. Itu yang fokus serius gitu, yang lainnya cerita. Yang gitu. lainnya itu cerita. Bahkan dibentuk cerita. Mereka itu lebih menikmati dengan keadaan-keadaan, kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi ya ceritanya itu saya bikin cerita-cerita yang baik-baik lah, membuat motivasi untuk mereka agar mereka lebih giat. Kita cerita-cerita biasanya tentang kisah-kisah perjalanan-perjalanan orang-orang yang sukses. Bahkan saya juga biasanya disisipi dengan cerita Nabi dulu, banyak cerita ya itu. Ya berarti intinya mereka lebih menikmati dengan cerita-cerita yang seperti itu. Bahkan ketika saya mengajar itu mereka ini mau cerita aja, mau pelajaran, mau belajar, cerita aja Pak, cerita aja. Kalau itu sih kayaknya kamu cuma dimanfaatin sama mereka itu. Mereka maunya nggak mau belajar, mereka maunya cerita aja udah. Terus padahal kamu cerita yang lain tidur gitu kan? Enggak Mas, pada mendengarkan fokus gitu. Fokus. Tapi ya tetap nanti saya masukin materi-materi yang penting-penting. Jadi strategi juga gitu ya, strategi. Tapi cuman kan setiap orang, setiap guru itu punya strategi masing-masing kan. Ya. Aduh. Cukup panjang juga. Cukup panjang. Gimana nih, mau dilanjut? Enggak. Saya sekarang mau tanya sama. Nggak usah lah. Kapan-kapan aja wis, dilanjut di podcast selanjutnya aja. Ini udah waktunya udah itu sih. Udah banyak. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya udah, terima kasih ya. Like and comment and subscribe. Ya, gitu-gitulah. Pokoknya nggak tahu sih pokoknya kalau ini ya, kayak gitu. Channel apa nggak tahu kan namanya nggak tahu. Ya, pokoknya selesai dulu podcast saya. Terima kasih, nanti dilanjut lagi di podcast selanjutnya, kita bahas banyak hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.